Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita akan melakukan program perdana dari Kopi Tama, yaitu Jati Diri Seorang Muslim. Dan insya Allah program ini akan berjalan setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi dalam sepekan akan ada 3 kajian online dari Kopi Tama live di FB. Nah, insya Allah pengisi atau pematerinya akan bergantian dari teman-teman Kopi Tama yang sudah kita buatkan jadwalnya. Tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, tema kita tetap akan fokus kepada jati diri seorang muslim. Nah, tergantung temanya nanti dari setiap pemateri akan membawakan tema yang berbeda, tetapi tetap terkait dari jati diri seorang muslim. Karena kalau kita pahami sendiri, jati diri seorang muslim itu seperti apa, kita tidak ketahui kalau kita tidak melihat penciptanya atau berpikir bagaimana manusia itu memikirkan ciptaan dan penciptanya. Nah, bisa jadi jati diri seorang muslim itu bisa berubah menjadi bahkan bungkusnya luarnya itu adalah muslim tapi dalamnya tidak muslim. Nah, insya Allah dari teman-teman Kopi Tama akan membawakan bagaimana sih cara agar teman-teman itu bisa menemukan jati diri seorang muslim yang betul-betul ikhlas dan tegar berdiri kuat di depan sebagai penolong agama Allah. Nah, malam hari ini kita akan mulai kajian perdana ini, kajian online kita yaitu Jati Diri Seorang Muslim, edisi spesial di rumah aja. Karena kita ketahui masih ada banyak wabah, bukan banyak sih ya, mungkin wabah di luar sana masih terus menghantui seluruh umat manusia. Jadi sebagai wujud gerak dakwah kami di Kopi Tama, yaitu kita membuat agenda online, kajian online di via live FB itu setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10. Nah, sebelumnya mohon maaf kalau nanti ada keterlambatan jam tayang atau on air, mungkin kami sedang ada sedikit urusan baik dari saya atau dari pemateri. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saya serahkan kepada Bang Ari selaku atau sebagai ini pemateri perdana pada malam hari ini. Insya Allah beliau sebagai pembuka kajian online Kopi Tama pada hari ini. Sehingga seterusnya nanti akan bergantian dengan teman-teman lainnya. Semoga saja bisa tetap istiqomah sehingga usai dari wabah ini kita bisa bertemu kembali di offline ya, bukan online lagi. Nah, saya persilakan Amin. langsung ke Bang Ari, mungkin bisa membawakan materi yang ingin dibawakan. Ya sedikit aja materinya, nggak usah banyak-banyak karena kita paling maksimal ya 55 menit atau paling paling banyak itu 10 menit lah. Langsung Oke, untuk terima Bang kasih Ari, Bang Sandy. saya persilakan. Oke, terima kasih Bang Sandy untuk waktu dan tempatnya. Di sini saya akan membahas tentang apa itu jati diri seorang muslim. Oke, kita buka dulu dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ya ibrahim mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya di sini akan membahas tentang apa itu jati diri seorang muslim dan apa tugas kita sebagai seorang muslim. Itu dibagi menjadi 3 pokok pertanyaan. Pertanyaan penting itu yang mana pertanyaan itu sebetulnya simple, tapi nggak semua orang itu mampu menjawab. Karena apa? Karena itu membutuhkan pemikiran yang mendalam. Pertanyaan yang pertama, itu pertanyaan yang simple. Yang pertama, siapa aku?
siapa aku ini? Pertanyaan yang kedua, untuk apa aku ada? Jadi setiap orang itu pasti harus mempunyai pertanyaan, untuk apa aku diciptakan di dunia ini? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga itu tentang, dan aku ini mau kemana? Aku ini diciptain ini mau kemana? Itu pertanyaan ketiga. Nanti sedikit-sedikit kita akan bahas satu pertanyaan dari tiga pokok penting itu satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang siapa aku. Memang kita hidup di dunia tidak bisa memilih tentang kita akan dilahirkan di rahim ibu seorang fasik atau orang kafir ataupun muslim. Itu memang tidak bisa dipilih. Tapi kita bisa mencari jalan setelah dewasa nanti, saat kita sudah memiliki jalan pikiran sendiri untuk memilih jalan hidup kita sendiri. Yang pertama, pertanyaan tentang siapa aku. Jadi dalam pembahasan jati diri seorang muslim ini, saya ataupun kalian itu adalah makhluk ciptaan Allah, yang mana kita itu diciptakan dari saripati tanah, dari tetes air hina, yang itu ditiupkan ruh oleh Allah. Dari pembahasan yang pertama ini sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Allah, yang mana kita diciptakan itu dari saripati tanah, dari tetes air hina. Itu yang mana dalam prosesnya itu ada dibahas di Al-Quran. Saya lupa itu apa, di mana ayatnya. Itu kita diciptakan itu dari tetes air hina itu. Yang kedua, untuk apa aku ada? Saya dan kalian itu untuk apa ada? Jadi kita mengetahui dalam firman Allah di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang mana bunyinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembahku. Jadi pertanyaan kedua ini sudah terjawab. Jadi kita dan yang lainnya itu diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Jadi bukan berarti kita itu diciptakan hanya untuk bersenang-senang, hanya mencari harta kekayaan, dan kita cuma berpura-pura aja. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah itu ada maksudnya. Jadi maksud Allah menciptakan itu untuk menyembahnya, untuk tunduk kepadanya, untuk tunduk pada aturan-aturannya. Aturan-aturannya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Seperti itu. Dan di ayat yang lain, Allah menyebutkan, Allah berfirman, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Bagaimana maksudnya seorang khalifah? Jadi, sekaligus ini melengkapi apa yang di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tadi itu. Yang mana yang di Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tadi itu, Allah menciptakan jin manusia itu hanya untuk menyembah. Dan Allah itu menciptakan kita sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin untuk diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita itu harus mengetahui jati diri kita seorang muslim itu sendiri. Tuh. Dan yang ketiga, itu tentang mau kemana aku? Untuk apa aku ini diciptakan? Tuh. 3 pertanyaan penting yang harus kita tahu, yang kita bahas satu-satu ini. Dan ini yang ketiga tentang mau kemana aku. Tujuan kita hanya dari orang biasa, bukan cuma untuk sukses, bukan cuma untuk mencari harta kekayaan, yang dari miskin menjadi kaya, jadi yang kurang sukses menjadi sukses. Bukan hanya itu. Tapi tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk menuju kampung akhirat. Kampung akhirat kita itu hanya 2. Kita akan menuju surga, jannahnya Allah,
ataupun neraka. Tapi semuanya pasti teman-teman itu pasti akan menjawab, aku pengen surga, aku pengen masuk surga. Tapi implementasi apa eh, apa yang bisa kita lakukan untuk kita itu menuju kampung akhirat kita, untuk kita itu bisa menuju ke surga. Apa kita hanya diam aja di rumah, kita main game aja, ataupun kita jalan-jalan aja? Pasti nggak mungkin kan? Di dalam pertanyaan yang kedua tadi itu, sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan kita itu untuk menyembahnya. Kita mengerjakan sholat, puasa, haji, zakat, dan banyak yang lainnya lagi, dan termasuk tentang ketaatan kepada orang tua kita, bagaimana kita adab kita kepada orang yang lebih tua, kepada teman kita, dan masih banyak lagi yang perlu dibahas. Dan dua yang jadi tujuan kita di akhirat nanti, surga ataupun neraka, semua pasti mau surga. Gak ada orang yang mau neraka. Itu hanya orang yang berpikiran pendek, aku mau ke neraka aja, nggak mungkin kayak gitu. Di sini saya akan membahas, Allah berfirman dalam meluruskan tujuan kita tentang mau kemana kita. Yang pertama, di dalam Quran As-Sajdah ayat 19, yang mana artinya, adapun orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka jannah atau surga tempat kediaman mereka sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi, di dalam firman Allah ini, Allah telah menyebutkan, jika kita melakukan kebaikan, kita melakukan amal soleh, apapun itu yang itu yang telah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat yang mulia, itu ada ganjarannya. Sekecil apapun, contohnya keimanan yang paling kecil itu memindahkan duri dari jalanan, memindahkan batu, yang mana batu itu bisa membuat orang itu celaka, yang mana duri itu bisa membuat orang itu terluka ketika berjalan. Itu keimanan yang paling kecil, dan itu pun Allah itu memperhitungkan pahalanya. Sangat sederhana, tapi itu membuahkan pahala. Jadi teman-teman itu harus perlu tahu. Jadi di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 19 ini, yang mana semua amal perbuatan kita itu akan dihisap oleh Allah nanti di yaumul akhir, dan apapun yang kita kerjakan selama itu dicontohkan oleh Rasul, ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah, itu memberikan kebaikan untuk kita dan orang lain. Di ayat yang lainnya, di Quran surah As-Sajdah ayat 20, ayat setelah ayat 19 tadi, dan orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar, mereka dikembalikan lagi. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kau dustakan. Di sini sudah jelas di dalam ayatnya ini bahwa Allah memurkai orang fasik, orang kafir. Apa yang mereka kerjakan di dunia itu semuanya sia-sia. Meskipun banyak kita lihat itu orang kafir, mereka itu memiliki kekayaan yang melimpah, itu hanya di dunia aja. Meskipun mereka itu dermawan, baik hati, tapi itu hanya di dunia aja. Itu nggak ada pengaruhnya nanti saat mereka di akhirat. Karena mereka nanti di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Tuh. Dan bagi mereka yang meninggalnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka akan masuk ke neraka jahanam. Auzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Amin. Dan semoga kita dapat mengerjakan segala amal ibadah yang telah Allah tuntun melalui Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari kesimpulan dari pembahasan kita malam ini, apa itu jati diri seorang muslim? Jati diri seorang muslim itu kita diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya
karena tercantum di dalam Al-Qur'annya, dan bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bersosialisasi sama teman, pada keluarga, dan pada orang lain. Mungkin sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semakin jelas bagi teman-teman di luar sana dan bagi saya sendiri, ternyata tujuan kita atau jati diri kita itu sebenarnya ada 3 pertanyaan yang tadi disampaikan di awal oleh Bang Ari, yaitu dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Nah, semua itu tidak terlepas dari bagaimana kita mengetahui siapa pencipta kita. Ya gitu gitu ya Bang Ari ya, di surah Betul, Al-Zariyat. Jadi Azariyat. tujuannya diciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Nah, kalau kita ambil contoh simpel adalah bagaimana kalau kita, teman-teman pasti punya semuanya handphone ya. Handphone Betul, itu kalau kita ambil contoh simpel, dari mana, untuk apa, dan akan kemana, itu pasti kita itu harus tahu dulu. Nggak mungkin kan kalau handphone, dari mana asalnya kita nggak tahu, nggak mungkin. Misalnya kita bawa merek ini ya, mohon maaf, misalnya Nokia, pasti dari pabrik Nokia. Untuk apa? Ya sudah jelas handphone diciptakan untuk alat telekomunikasi, untuk digunakan berbagai macam kegunaan seperti sosmed, telepon, terus SMS, dan banyak hal lainnya. Nah, untuk apanya itu tergantung bagaimana pengguna itu menggunakannya. Kalau handphone di tangan orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, insya Allah si handphone itu akan berguna untuk kebaikan-kebaikan dan membantu dirinya untuk taat kepada Allah. Tapi kalau handphone itu digunakan untuk kemaksiatan, pasti jadinya ya terbawa ke kemaksiatan juga. Jadi penting ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu penciptanya. Tujuan pencipta itu menciptakan barang atau handphone itu apa? Tidak mungkin handphone diciptakan untuk menggiling pakaian seperti mesin cuci. Maka di situ ada tujuannya, yaitu buku petunjuk. Nah, ini kita akan melebar tapi mungkin akan dibahas di Jumat agar nanti porsinya teman-teman di luar sana bisa biar penasaran. Jadi intinya dari Bang Ari tadi itu, untuk mengetahui jati diri kita sebagai seorang manusia, kita harus tahu 3 pertanyaan besar yang tadi disampaikan Bang Ari. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita setelah kehidupan ini. Begitu pula kalau kita ambil simpel tadi masalah handphone. Nah, semuanya itu akan tersusun rapi dan akan jalan sesuai dengan tuntunannya ketika kita melihat buku panduannya si handphone. Terus bagaimana dengan manusia? Apakah ada panduannya? Tadi Bang Ari sudah dijelaskan di Quran Surah Az-Zariyat, terus ada lagi surat Al-Baqarah dan sebagainya, As-Sajadah. Nah, itu adalah tuntunan. Tapi bagaimana tuntunan itu menjelaskan bagaimana manusia biar bisa menjalani kehidupannya, itu akan kita bahas di Jumat. Jadi, kesimpulan dari Bang Ari adalah kita harus tahu dulu nih, siapa pencipta kita, untuk apa kita diciptakan, dari mana kita berasal, dan akan kemana kita setelah mati. Dan semua jawabannya itu akan kita ulas di hari Jumat. Dan dengan pemateri yang baru atau pemateri yang lainnya. Kalau dari Bang Ari, membuka sesi dari awal adalah bagaimana manusia bisa gampang untuk mengetahui jati dirinya. Dengan cara seperti 3 pertanyaan tadi itu. Mungkin akan kita bahas di Jumat. Hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan baik secara teknis ataupun dari tutur bahasa kami berdua, karena ini masih perdana mungkin agak sedikit terjadi kesalahan teknis maupun kesalahan lainnya. Nah, insya Allah ke depannya kita akan perbaiki. Jika ada teman-teman saran, kira-kira dari kajian online perdana ini ternyata ada kurang hal yang perlu kita perbaiki, mohon ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan kajian online perdana kami ini, agar bisa lebih banyak orang-orang di sana, pemuda di sana, bukan hanya orang muslim, bahkan non-muslim sekalipun bisa tahu jati dirinya, bagaimana dia menyusun jati dirinya agar lebih baik lagi. Nah, itu aja dari saya. Kita akan lanjut di hari Jumat. Sampai ketemu di hari Jumat. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ari. Waalaikumsalam.
Lanjutkan aktivitasnya. Sama-sama.